Malah kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran. Saya percaya suara Tuhan sungguh-sungguh sangat kita perlukan, teristimewa saat-saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Firman Tuhan akan memberikan daya pulih. Firman Tuhan akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita. Firman Tuhan akan menyembuhkan, membangkitkan harapan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, di mana kami boleh duduk diam di kaki Tuhan, belajar kebenaran-Mu, belajar firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kasih Tuhan yang diberkati. Baiklah, pada hari ini kita membuka hati kita untuk mengalami firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap orang percaya di tengah-tengah situasi COVID ini? Kita masih banyak menjumpai orang-orang yang mengembangkan sikap paranoid. Mereka memiliki ketakutan demi ketakutan yang tidak beralasan. Ketimbang mereka membangun iman, justru paranoid ini yang semakin menjadi-jadi. Saudara, boleh kita mengantisipasi dengan wabah corona di mana-mana. Tetapi kalau kita semakin hari dihinggapi sikap paranoid, justru iman kita tidak bisa terbang tinggi. Hanya firman. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang luar biasa, yaitu solid di masa sulit. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga yang ke-7. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat demi ayat ini. Pengharapan iman dan kasih dalam judul berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zamannya. Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, COVID seharusnya bukan hanya dipandang sebagai wabah, sebagai pandemi yang sedang menyerbu hampir seluruh belahan dunia ini.
COVID dapat menjadi alat bantu di tangan Tuhan untuk memurnikan kualitas gerejanya. Saudara, bagaimana Allah membentuk, memproses, membangun pertumbuhan orang percaya? Ada 3 hal yang seringkali Allah pakai. Yang pertama, Allah membentuk dan memproses orang percaya melalui firman. Yang kedua, Allah juga bisa memakai orang-orang percaya di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah situasi-situasi yang tidak menguntungkan, situasi-situasi yang menggoncang iman kita, situasi-situasi yang sulit, yang menghimpit hidup kita. Saudara, saya mengutip satu pernyataan dari seorang yang bernama Orison Swetmarden. Dia pernah berkata demikian, halangan akan nampak besar atau kecil bagi Anda sesuai dengan ukuran Anda besar atau kecil. Orang besar mengatasi halangan-halangan besar, dan orang kecil mengatasi halangan-halangan kecil. Allah telah membentuk saudara menjadi orang percaya yang besar. Allah mentakdirkan saudara memiliki iman yang bertumbuh dewasa. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit inilah, kualitas iman kita harus semakin solid. Sekali lagi perhatikanlah baik-baik, bahwa di tengah-tengah masa yang sulit, kualitas iman kita harus semakin solid. Kekasih Tuhan, pada waktu kita mencoba untuk melihat, mengulas balik kitab 1 Petrus ini, surat 1 Petrus ditunjukkan kepada jemaat yang tersebar. Orang seringkali mengatakan diaspora. Jemaat-jemaat yang sedang tersebar di daerah Pontus, di daerah Galatia, di daerah Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Orang-orang yang tersebar ini sedang dan akan menghadapi sebuah gelombang penganiayaan yang hebat. Kekejaman dari Kaisar Nero menyebabkan banyak orang Kristen teraniaya, tersiksa, menderita, bahkan tidak sedikit menjadi korban. Petrus menguatkan iman mereka untuk tetap bertahan di dalam menghadapi situasi-situasi. Saya menemukan ada sekitar 15 kali kata penderitaan itu diulang-ulang di dalam suratnya. Petrus mengajak agar setiap orang percaya mengambil bagian, meneladani penderitaan Tuhan dan mengikuti jejak penderitaannya. Dan Petrus melihat bahwa kesulitan demi kesulitan itu akan memurnikan iman mereka, menumbuh kembangkan kedewasaan mereka. Kekasih Tuhan, sekali lagi saudara dan saya saat-saat seperti ini berada di dalam masa-masa sulit. Perekonomian kita di dalam beberapa bulan terakhir ini sedang menghadapi kesulitan. Bahkan kesehatan kita, situasi-situasi di sekitar kita, kita melihat semakin tidak kondusif. Satu pertanyaan sederhana, jika kita berada di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana seharusnya kita menyikapinya?
Kekasih Tuhan, Petrus mengajarkan 3 hal yang luar biasa di dalam ayat ini. Bagaimana seharusnya orang percaya tetap solid di saat menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama, kesulitan harus dihadapi dengan sikap yang benar. Sekali lagi perhatikan baik-baik ayat ini. Kesulitan harus dihadapi dengan sikap yang benar. Saudara, sikap itu penting. Sikap itu menentukan bagaimana kita mendekati kehidupan. Sikap akan membentuk bagaimana hidup kita sukses atau gagal. Sikap membawa sudut pandang kita lebih jauh berbeda. Saudara, ketika saya mengikuti rapid test, kami dinyatakan reaktif. Dan bukan itu saja, pihak dokter menyarankan kami harus mengikuti tes swab. Saya berpikir, saudara sekalian, saya telah berbulan-bulan mendisiplin diri saya dalam karantina mandiri. Tapi saudara sekalian, berita yang mengejutkan saya itu mempengaruhi kondisi mental saya, mempengaruhi kondisi emosional saya. Asam lambung saya menjadi naik, tekanan darah saya menjadi naik, bahkan gula darah saya menjadi naik. Dan itu begitu mengejutkan saat saya dinyatakan positif. Saudara, saya boleh bercerita sedikit ini. Hari-hari yang saya jalani, 1 minggu berjalan, bagaimana saya mencoba untuk membangun sikap saya. Setiap perawat, setiap dokter yang mengunjungi, mengontrol dan merawat saya selalu menanyakan, apakah ada keluhan di dalam diri Pak Andreas? Saya selalu menjawab, tidak ada keluhan sama sekali sampai saat ini. Itulah sebabnya yang mempercepat saya pulang. Tuhan menyembuhkan saya. Saudara, ruangan isolasi itu seperti saya sulap menjadi sebuah kamar retreat saya bersama Tuhan. Setiap hari saya mencoba untuk membangun keyakinan saya, membangun sikap saya, dan membangun sikap ini begitu penting saat kita berada di dalam kesulitan. Mengapa saudara harus memiliki sikap yang benar? Alasan dasar saudara sekalian saya temukan di dalam ayat 3 dan 4. Perhatikanlah baik-baik ayat itu. Di sana dikatakan bagaimana Tuhan itu melahirkan kita kembali oleh kematian dan kebangkitannya. Tuhan menempatkan kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali. Dan Tuhan memberikan itu sebagai sebuah pengharapan besar. Kita menatap hidup ini bukan hanya bersifat jasmania, tetapi kita perlu membangun hidup ini berdasarkan kerangka pikir surgawi. Kita memiliki keyakinan, memiliki sebuah pengharapan yang pasti bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan dan memberikan kepastian pengharapan buat kita. Iman kita boleh kuat ketika kita berpijak pada sebuah keyakinan bahwa kita itu memiliki sebuah pengharapan yang pasti. Tanpa sebuah pengharapan yang pasti, badai apapun, kesulitan apapun akan mudah memporak-parandakan iman kita, akan meluluh lantahkan keyakinan, akan membuyarkan mimpi-mimpi kita.
Alasan yang mendasar adalah kita punya keyakinan, kita punya pengharapan yang pasti. Dan selanjutnya saudara sekalian, apa yang membuat kita harus bersikap benar? Ternyata ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Di situ ada kata-kata Allah yang memelihara iman. Kekuatan Allah yang memelihara iman kita dengan sempurna. Dan pemeliharaan Allah itulah yang menguasai seluruh hidup kita, membangun hidup kita, membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita, saudara. Saudara, saya perlu kasih tahu, ketika 12 hari saya di ruang isolasi, pagi saya dikasih obat imun. Nanti saya jam 2 saya dikasih imun. Dan nanti jam 10 saya dikasih imun. Ketika imun itu akan mendorong, memberikan kekuatan yang baik, maka itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Tapi ada satu imun yang tidak kasat mata, yang sedang bekerja di dalam tubuh saya, yaitu pemeliharaan Allah yang sempurna. Allah memelihara kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah karena itu. Kita bergembira oleh karena adanya pengharapan yang pasti di tengah-tengah kesulitan. Dan selanjutnya kita bergembira oleh karena kita diberi atau mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, bagaimana perspektif saya dan saudara untuk melihat kesulitan ini? Yang selanjutnya, saudara sekalian, kesulitan dipakai Allah untuk memurnikan iman kita. Perhatikanlah ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya baca ulang. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Saudara, di alam ini selalu ada emas, sekalipun dalam jumlah yang relatif sedikit. Logam ini bercampur dengan logam-logam lainnya, seperti halnya tembaga, besi, nikel. Seorang yang memurnikan emas, oleh karena emas memiliki campuran yang banyak yang seringkali disebut dengan alloy. Emas itu harus dibakar pada api yang sangat tinggi panas atau derajatnya. Sementara emas yang murni itu meleleh, lalu flok itu keluar bersama dengan besi, logam-logam lain, maka akan timbul emas murni. Saudara, tahukah Bapak Ibu kualitas emas yang murni itu? Emas yang sudah dimurnikan itu lentur, mudah dibentuk. Emas yang dimurnikan itu tidak berkarat. Logam-logam lain akan berkarat. Atmosfer di bumi ini
perubahan-perubahan cuaca akan menyebabkan logam-logam lainnya akan berkarat dan pudar warnanya. Tapi emas murni tidak berkarat, dan emas murni itu bening atau transparan. Saudara, bukankah demikian ketika Allah membentuk, memproses kita, memurnikan kita? Kita akan menjadi orang Kristen yang lentur, mudah dibentuk. Kita menjadi orang Kristen yang tidak bercampur dengan nilai-nilai dunia ini, sehingga iman kita berkarat dan bercampur dengan nilai-nilai dunia ini. Kita akan menjadi orang Kristen yang transparan, menjadi orang Kristen yang otentik. Itulah sebabnya kembali Rasul Petrus menekankan, berbahagialah apabila engkau berada di dalam kesulitan demi kesulitan. Apabila engkau berada di dalam penderitaan demi penderitaan. Oleh karena Tuhan sedang memproses kita menjadi orang yang lentur, menjadi orang yang mudah dibentuk, menjadi orang yang tidak berkarat, dan menjadi orang yang otentik. Kesulitan itu merupakan sarana untuk memproses iman kita. Kesulitan itu akan membuktikan kualitas iman kita. Saudara, krisis bukan menghasilkan karakter. Krisis menunjukkan karakter kita sebenarnya. Ada banyak orang yang menjadi korban dari keadaan, lalu dia membangun mentalitas korban. Dia menyalahkan situasi, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan dirinya oleh karena tidak bisa menghadapi realitas hidup ini. Kesulitan seringkali dipakai Tuhan untuk memproses iman orang percaya. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, barangkali kita akan mudah mengutip ayat-ayat Alkitab dan begitu pandai kita menjelaskannya. Tapi biasanya pengalaman-pengalaman di dalam kesulitan akan memperkaya kita, akan menghidupkan khotbah-khotbah kita. Kesulitan dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Yang terakhir, kesulitan itu akan mempersiapkan gerejanya di hadapannya. Perhatikanlah ayat yang ke-7, bagian yang terakhir. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Saudara, selain kesulitan itu memproses gerejanya untuk semakin murni, kesulitan juga mempersiapkan gerejanya berkenan di hadapannya. Bagaimana masa depan gereja yang setelah dimurnikan? Gereja akan berdiri menerima puji-pujian dan penghormatan pada waktu hari Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini, sebenarnya Tuhan sedang mempercantik, memproses kita sebagai mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, suci cemerlang di hadapan. Gereja akan menerima puji-pujian, gereja akan mendapatkan penghormatan, dan gereja akan memakai pakaian kemuliaan di hadapannya. Saudara, tahukah sebuah besi magnet hanya dapat bisa menarik benda-benda yang memiliki jenis yang sama? Hanya benda-benda yang memiliki jenis yang sama yang bisa ditarik oleh magnet naik ke atas. Hanya orang-orang yang memiliki jenis yang sama yang
bersama-sama dengan Tuhan, orang itulah yang akan bersama-sama menerima hormat kemuliaan bagi Dia. Di dalam menyikapi kesulitan ada 4 ciri orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen itu akan melarikan diri. Dia berusaha melarikan diri, tetapi masalah tetap mengikutinya. Orang Kristen itu mencoba melupakannya. Ini ciri yang kedua. Dia berusaha membiarkan masalah itu pergi. Dan dia berpikir masalah itu akan pergi dengan sendirinya. Tetapi toh malah semakin memburuk. Ciri yang ketiga adalah orang itu berusaha melawannya. Dia berusaha menolak, tetapi masalah tetap ada. Dan ciri yang selanjutnya adalah menghadapinya. Dia berusaha menghadapi masalah secara realistis. Kesulitan itu ada, penderitaan itu ada, pergumulan itu nampak. Saudara, ada banyak orang yang menyangkali kesulitan dan berpikir menjadi orang Kristen bebas dari kesulitan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari penderitaan. Seringkali kita membangun satu konsep yang keliru, bahwa menjadi orang Kristen adalah orang yang bebas kebal dari kenyataan hidup. Mari kita memiliki hidup yang semakin solid di tengah-tengah masa yang sulit. Saya akan menutup renungan hari ini dengan satu puisi. Saya beri judul Paranoid. Paranoid tidak pernah membuat Anda melangkah meskipun sedikit. Paranoid malah membuat jiwamu semakin hari semakin terjepit. Hidup harus dinafasi dengan iman yang solid dan bukannya dengan paranoid. Paranoid tidak pernah membuat doamu itu meledak sekeras dinamit. Kalau engkau mau terbang seperti Raja Wali di kaki langit, jangan izinkan kepak sayapmu terbelit paranoid. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, mari